Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah, hidup selalu bertanya Tuhan. Haleluya. Saudara, kenapa kita hidup harus selalu bertanya Tuhan? Ya. Karena apa? Kalau kita hidup tidak pernah bertanya Tuhan, saya percaya saudara, apapun juga yang kita lakukan pasti akan sia-sia. Kenapa? Karena Alkitab yang sudah berkata, dia katakan begini saudara ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Berarti jalan kita dengan jalan Tuhan itu berbeda. Meskipun saudara kita merancangkan sesuatu hal yang baik, tetapi sia-sialah rancangan kita saudara. Ternyata kalau Tuhan tidak berkehendak di dalam setiap rancangan atau rencana yang sudah kita atur. Saudara, siapa mau sangka-sangka ketika terjadi gempa di Palu atau di Aceh, ya, terjadi gempa di daerah-daerah tertentu. Siapa yang mau sangka-sangka saudara, ya, ada begitu banyak orang ya, yang baru membuat rumah yang besar. Mereka baru membangun toko, membangun hotel, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang baru membeli mobil. Tetapi saudara, ketika gempa itu datang, hancur lebur. Makanya firman Tuhan katakan, rancanganmu bukanlah rancanganku, rancanganku bukanlah rancanganmu. Haleluya. Terkadang mungkin manusia berpikir saudara, cuma 5 meter jauh ke depan, kita tidak tahu apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Dan dia juga katakan, jalanmu bukanlah jalanku. Ya. Jalan kita ini gak sama dengan jalan Tuhan. Jadi Tuhan yang lebih tahu saudara, masa depan apa yang akan terjadi nanti. Tetapi ketika kita hidup bertanya Tuhan, saya percaya saudara itu pasti akan indah. Ya. Karena Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi ke depan nanti. Makanya firman Tuhan berkata saudara, di dalam kitab Yakobus dia katakan begini saudara ya. Yakobus pasalnya yang keempat, dia katakan begini. Yakobus 4 ayat 13, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dengan dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Haleluya. Saudara, berarti Alkitab ini tidak salah. Ya. Firman Tuhan katakan, ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita merancangkan sesuatu, bertanyalah Tuhan. Ya. Kita saudara merencanakan begini, anakku ketika dia besar nanti, aku akan kuliahkan dia menjadi dokter. Atau aku akan sekolahkan dia menjadi insinyur. Aku akan sekolahkan dia menjadi guru. Belum tentu. Buktinya saudara, banyak orang jadi guru, banyak orang jadi dokter, beralih jadi apa? Jadi pendeta. Banyak juga yang jadi pendeta malah meninggalkan jabatannya dan menjadi pekerja sekuler dan lain sebagainya. Saudara, itulah rancangan Tuhan. Kita tidak tahu apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pasti jangan pernah saudara kita
menyanyiakan waktu kita dengan rancangan-rancangan yang tidak jelas, ya. Tetapi ketika kita merencanakan sesuatu, merancangkan sesuatu, karena kita benar-benar bertanya Tuhan, melibatkan Tuhan, pasti apapun yang kita kerjakan, pasti dibuat Tuhan berhasil. Amin. Apapun yang kita lakukan, apapun saudara yang kita perbuat, kalau hidup kita bertanya Tuhan, pasti akan indah. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Untuk itu mari, sesuai dengan tema saya, hiduplah bertanya Tuhan. Karena setiap rancangan-rancangan yang kita rancangkan belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita hidup bertanya Tuhan, maka sesuatu hal apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan buat berhasil. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati firman Tuhan ini, biar benar-benar firman Tuhan ini boleh memakan tempat dalam hati kami, sehingga ketika kami mengambil keputusan, kami tidak salah melangkah, kami tidak salah merencanakan, bahkan merancangkan sesuatu. Tapi kami melibatkan Engkau di dalam perencanaan kami, karena kami tahu hanya Tuhanlah yang mengetahui setiap masa depan kami. Dan Engkau merancangkan sesuatu hal yang indah dalam hidup kami. Berkati setiap pemirsa, pendengar, penonton dimanapun juga mereka berada, biar kuasa Tuhan terus bekerja dalam hati mereka Tuhan, sehingga mereka terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang singkat yang boleh saya sampaikan. Jadi saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, jangan pernah lupa dukung terus channel saya dengan tekan like, subscribe, dan share. Tulislah komentar-komentar yang baik, yang positif, yang bisa membangun satu dengan yang lain. Dan bagikanlah firman Tuhan ini kepada siapapun, keluarga kita, sanak saudara kita, teman-teman kita, atau siapa saja, biar banyak orang semakin diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.